ASEAN selama puluhan tahun dikenal sebagai kawasan paling stabil di Asia. Tapi hari ini, perang justru pecah di antara anggotanya sendiri. Thailand dan Kamboja saling serang, warga sipil jadi korban, dan kawasan kembali mencekam. Yang mengejutkan, ketua ASEAN saat ini justru gagal menghentikannya. Malaysia, negara yang seharusnya memimpin perdamaian, kehilangan pengaruh dan kepercayaan jika ASEAN tak mampu menyelesaikan konflik internalnya sendiri. Lalu, siapa sebenarnya yang masih memegang kendali di Asia Tenggara? Malaysia perlahan kehilangan pengaruhnya di Asia Tenggara. Di saat kawasan ASEAN diguncang konflik yang semakin tajam, negeri jiran justru terlihat tak berdaya. Konflik Thailand dan Kamboja yang kembali meletus menjadi bukti paling nyata. Alih-alih tampil sebagai penengah, Malaysia yang saat ini menjabat ketua ASEAN justru gagal menjalankan perannya. Janji perdamaian yang sempat disampaikan ke publik internasional kini terdengar hampa, sementara situasi kawasan semakin tidak terkendali. Asia Tenggara hari ini berada jauh dari kata stabil. ASEAN yang selama puluhan tahun dikenal mengedepankan diplomasi lunak dan dialog damai, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Perang terbuka antara dua negara anggotanya sendiri, konflik Thailand dan Kamboja, bukan lagi sekadar sengketa perbatasan, melainkan bentrokan bersenjata yang menelan korban jiwa, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. Ribuan penduduk di wilayah perbatasan hidup dalam ketakutan, kehilangan rumah, dan terputus dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam situasi genting ini, perhatian tertuju pada Malaysia. Sebagai ketua ASEAN, Malaysia memegang tanggung jawab moral dan politik untuk memimpin upaya perdamaian. Beberapa bulan sebelumnya, pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tampil optimistis. Ia menyatakan bahwa konflik Thailand-Kamboja akan segera berakhir dan bahkan mengklaim telah ada kesepakatan menuju gencatan senjata. Pernyataan ini sempat membangkitkan harapan besar di tengah masyarakat Asia Tenggara yang lelah dengan konflik berkepanjangan. Namun, optimisme itu tidak bertahan lama. Realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. Sejak awal Desember, pertempuran kembali pecah dengan intensitas yang lebih tinggi. Bentrokan tidak hanya terjadi di perbatasan darat, tetapi meluas hingga kawasan laut, khususnya di Teluk Thailand. Konflik yang awalnya bersifat lokal, kini berpotensi mengganggu stabilitas kawasan secara lebih luas. Korban terus berjatuhan, dan warga sipil kembali menjadi pihak yang paling menderita. Melihat situasi yang semakin memburuk, Malaysia kembali mengambil inisiatif dengan menggelar pertemuan darurat para menteri luar negeri ASEAN. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa situasi sudah sangat mendesak dan membutuhkan perhatian serius seluruh anggota ASEAN. Namun, pertemuan tersebut kembali berakhir tanpa hasil konkret. Tidak ada kesepakatan gencatan senjata, tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas, dan tidak ada tekanan nyata terhadap pihak-pihak yang bertikai. Kegagalan ini memicu reaksi keras, terutama dari Thailand. Sejumlah pejabat Thailand secara terbuka menyebut Malaysia telah mengumbar janji tanpa kemampuan nyata untuk menepatinya. Di mata banyak pihak, Malaysia mulai kehilangan kredibilitas sebagai mediator. Dari sisi lain, Kamboja menuding Thailand sebagai pihak yang terus memicu eskalasi melalui serangan bersenjata. Tuduhan saling lempar ini semakin memperkeruh situasi dan memperlihatkan betapa lemahnya peran ASEAN dalam meredam konflik internal. Ketika kepercayaan terhadap Malaysia dan mekanisme ASEAN melemah, perhatian kawasan perlahan beralih ke Indonesia. Sebagai negara terbesar di ASEAN dengan rekam jejak panjang dalam diplomasi regional, Indonesia mulai dipandang sebagai alternatif yang lebih kredibel. Indonesia memilih pendekatan yang hoti-hoti dan terukur. Melalui jalur diplomasi, Indonesia menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan kembali ke meja dialog, menekankan bahwa Thailand dan Kamboja adalah bagian dari satu keluarga besar ASEAN. Pendekatan ini mungkin terdengar normatif, namun dalam konteks Asia Tenggara, justru inilah pendekatan yang seringkali efektif. Indonesia dinilai relatif netral
dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam konflik tersebut. Dukungan terhadap peran Indonesia juga datang dari luar kawasan. China menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya perdamaian yang dipimpin Indonesia dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Keterlibatan China menambah dimensi baru, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator yang serius. Harapan terhadap Indonesia bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2011, Indonesia pernah memainkan peran kunci dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Saat itu, diplomasi aktif Indonesia bahkan melibatkan komunitas internasional untuk mencegah konflik meluas. Pengalaman inilah yang kini kembali menjadi modal penting. Sebaliknya, Malaysia justru tengah dibebani berbagai persoalan domestik, tekanan politik, perlambatan ekonomi, serta ketidakpuasan publik terhadap pemerintah membuat posisi Malaysia semakin rapuh. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah negara yang sibuk mengatasi krisis internal mampu memimpin penyelesaian konflik regional yang kompleks? Pada akhirnya, melemahnya pengaruh Malaysia di Asia Tenggara bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari kegagalan diplomasi, tekanan politik dalam negeri, dan ketidakstabilan ekonomi. Konflik Thailand-Kamboja menjadi panggung yang memperlihatkan keterbatasan Malaysia sebagai pemimpin kawasan. Sementara itu, Indonesia muncul sebagai alternatif yang lebih meyakinkan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin pusat pengaruh ASEAN akan semakin bergeser ke Jakarta, meninggalkan Kuala Lumpur dalam bayang-bayang kejayaannya di masa lalu.